Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3566, Datang ke Gunung Dunia. Kaisar Suci. Gunung Jishi terletak di tengah istana kekaisaran Kerajaan Suci Pusat. Alasan mengapa Kerajaan Suci Pusat memilih tempat ini untuk mengolah kota kekaisaran juga karena dekat dengan Gunung Jishi. Di masa lalu, orang-orang kuat dari Sekte Abadi kuno berjalan melalui ketiadaan dan datang ke benua Mangu. Melihat bahwa seni bela diri di benua Mangu baru saja muncul dan tidak banyak orang kuat, mereka mengambil tempat ini sebagai milik mereka dan membangun lubang cacing teleportasi di Gunung Jishi untuk mendukung pemerintah pusat. Kerajaan Suci bangkit untuk mendominasi benua kuno. Sejak lama, Kerajaan Suci Pusat menganggap Gunung Jingxi sebagai tempat suci, kecuali kerabat dekat keluarga kerajaan, prajurit lain tidak diperbolehkan mendekati Gunung Jingxi. Terutama bertahun-tahun yang lalu, setelah Sekte Abadi kuno sepenuhnya menyerah di benua Mangu, prajurit dari benua Mangu tidak diizinkan naik ke dunia atas, dan Gunung Jishi dilindungi oleh Kerajaan Suci Pusat, sehingga mustahil bagi orang luar untuk naik ke dunia atas. Tahu. Oleh karena itu, meskipun terdapat banyak istana di kota kekaisaran Kerajaan Suci Pusat, area dalam radius puluhan ribu mil di sekitar Gunung Jishi selalu berupa hutan, tanpa gangguan apapun. Seiring waktu, setelah para kaisar suci di Kerajaan Suci Pusat mencapai hambatan dalam budidaya mereka, mereka akan datang ke Gunung Jishi untuk mundur dan berkultivasi. Karena tempat ini adalah inti dari Kerajaan Suci Pusat dan tidak ada komunikasi, sama sekali tidak ada seseorang bisa datang ke Gunung Jishi. Itu adalah gunung, jadi tempat ini seperti surga, tidak diketahui orang lain. Ini juga merupakan tempat teraman dan paling rahasia di benua kuno untuk mundur dan menerobos. Jangan meminta Tuhan bersujud di hadapan gunung inkarnasi, berbicara dengan rendah hati, dan berperilaku sopan. Jangan tanya Tuhan, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar mengetahui keberadaan pecahan-pecahan itu? Suara agung Kaisar Suci bergema di Gunung Avatar. Membalas Kaisar Suci, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Saya memang telah mengetahui keberadaan pecahan itu. Jawab Mo Wensen tanpa berani menyembunyikan apapun. Ceritakan padaku detailnya. Kaisar Suci berkata dengan anggun. Mo Wensen berbisik, lebih dari 20 tahun yang lalu, pecahan itu muncul di tangan Li Subai. Namun, setelah tentara Kaisar Suci menyerang Kunsu di Dongzu, pecahan itu tidak ditemukan dari Kunsu. Kami semua curiga bahwa pecahan itu dicuri oleh Li Subai dan Lin Duo bersembunyi, tapi selama bertahun-tahun, kami telah memenjarakan Li Subai dan Lin Duo di penjara hitam, menginterogasi mereka siang dan malam, tapi kami tidak bisa membuat mereka memberi tahu mereka keberadaan pecahan itu. Dan sekarang, bawahanku telah menemukan yang lain. Bagus. Kaisar Suci berkata dengan dingin, saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda. Mo Wensen gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, saya menemukan putra Lin Duo dan Li Subai. Namanya adalah Lin Bai, dan dia saat ini berada di ibu kota dewa. Dia adalah murid istana Longtingyang, tetapi ketika bawahannya pergi untuk menangkap Lin Bai, orang ini sepertinya telah mendapat kabar tersebut, jadi dia bersembunyi di ibu kota dewa dan tidak berani menunjukkan wajahnya dengan mudah. Dan Pangeran Rong tidak terlalu mempercayai bawahannya. Oleh karena itu, saya hanya memberi waktu setengah tahun kepada bawahan saya, tetapi sekarang hanya tersisa 1 bulan dalam setengah tahun, dan saya punya kehilangan kepercayaan terakhirku pada Pangeran Rong. Jadi, saya datang ke sini untuk melapor kepada Kaisar Suci. Kaisar Suci berkata dengan dingin, karena Pangeran Rong tidak mempercayai Anda, menurut Anda mengapa Kaisar ini akan mempercayai Anda? Mo Wensen berkata dengan mata tajam, fragmen ini adalah apa yang diinginkan oleh Sekte Abadi kuno. Selama Anda menemukan fragmen itu dan menyerahkannya kepada Sekte Abadi kuno, Sekte Abadi kuno akan melakukannya. Sekte Abadi pasti akan memberimu hadiah yang besar. Pada saat itu, Kaisar Suci tidak hanya bisa mendapatkan obat ajaib untuk memperpanjang hidupnya, tetapi dia juga akan mampu menerobos alam, dan bahkan memasuki dunia spiritual, dibudidayakan dengan penuh semangat oleh Sekte Abadi kuno, dan mencapai puncak yang lebih tinggi. Alasan mengapa Kaisar Suci mengasingkan diri adalah karena umur Kaisar Suci pendek. Dalam pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu, Kaisar Suci terluka parah dan kehilangan banyak nyawa. Sekarang, tanpa bantuan ramuan ajaib dan tidak mampu menerobos ranah budidaya, diperkirakan Kaisar Suci hanya akan menjadi mampu bertahan paling banyak 2 atau 3 kali, dalam beberapa tahun, dia akan berubah menjadi Tao dan mati. Sekarang Mo Wensen telah menawarkan hadiah besar dari Sekte Abadi kuno, yang memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi Kaisar Suci. Setelah Kaisar Suci mendengar kata-kata Mo Wensen, dia sangat setuju. Sekte Abadi kuno tampaknya sangat mementingkan fragmen ini.
Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Sekte Abadi Kuno beberapa tahun yang lalu. Siapapun yang datang ke Sekte Abadi Kuno dengan membawa pecahan, Sekte Abadi Kuno akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan. Jika Kaisar Suci mengambil pecahan itu untuk menemukan pelayan Sekte Abadi Kuno, maka Kaisar Suci akan mengantarkan kehidupan baru. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kaisar Suci bertanya setelah merenung cukup lama. Sekarang Pangeran Rong tidak mempercayai bawahannya, mereka terpaksa tidak punya pilihan selain meminta izin dari Kaisar Suci. Saya tidak meminta kepada Tuhan karena saya sangat terpukul oleh Kaisar Suci sehingga saya menangkap Lin Bai, mengambil pecahannya, dan membiarkan Kaisar Suci mendapatkan kembali hidupnya. Mo Wensen memberi tahu Kaisar Suci tentang niatnya untuk melayani Kaisar Suci. Faktanya, Kaisar Suci mengetahui keberadaan Mo Wensen lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun saat itu yang menjadi tempat berlindung Mo Wensen adalah Pangeran Rong. Namun saat itu, Pangeran Rong merasa Mo Wensen masih berharga, maka ia tetap menjaga Mo Wensen di sisinya. Melihat hal ini, Kaisar Suci hendaknya tidak langsung menanyakan Pangeran Rong tentang Mo Wensen, orang kepercayaannya. Apa yang kamu inginkan? Kaisar Suci bertanya. Mata Mo Wensen berbinar dan dia berkata, saya hanya meminta agar ketika Kaisar Suci memasuki dunia spiritual dan pergi ke Sekte Abadi Kuno, saya bisa membawanya bersamaku. Jika saya cukup beruntung untuk meninggalkan Mangu dan melangkah ke dalam Sekte Abadi Kuno. Zong, secara alami aku akan membawamu bersamaku. Kaisar Suci berkata perlahan, tetapi sebelum itu, kamu harus membantuku mendapatkan pecahannya. Apakah kamu punya ide? Bawahanku sudah punya ide. Mo Wensen berkata, di masa lalu, Wen Jia, satu-satunya putra Wen Cheng dan Jin Lu, 18 Dewa Taoshan, sekarang berada di bawah kendali saya. Selama saya menggunakan Wen Jia untuk memerasnya, tidak peduli seberapa dalam Lin Bai bersembunyi, dia akan muncul dan menyelamatkan Wen Jia. Bagaimana mungkin orang biasa tahu bahwa Lin Bai akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Wen Jia? Kaisar Suci merasakan ada yang tidak beres dan bertanya dengan ringan. Apa yang Kaisar Suci tidak ketahui adalah bahwa 18 Dewa Taoshan semuanya menghargai cinta dan kebenaran. Wen Jia ini adalah satu-satunya putra Wen Cheng dan Jin Lu. Tentu saja, mereka tidak akan melihat bagaimana saudara laki-laki mereka dilahirkan sebelumnya. Mo Wensen berbahaya. Dia tersenyum dan berkata, bahkan jika metode ini tidak berhasil, selama Anda memberi saya waktu, saya pasti akan menemukan metode lain. Kalau begitu, lanjutkan saja dan lakukan. Kaisar Suci berkata, kamu membutuhkan aku untuk melakukannya untukmu. Apa? Mo Wensen berkata dengan penuh semangat, tenaga kerja. Orang kuat. Legiun. Lin Bai ini memiliki banyak trik, metode bagus, dan kemampuan tinggi. Orang biasa bukan tandingannya, bahkan jika aku tidak memperhatikan sebelumnya. Dalam hal ini, aku hampir menderita kerugian rahasia darinya. Aku membutuhkan banyak orang kuat. Kata Mo Wensen. Kaisar Suci merenung sejenak, dan tidak lama kemudian, sebuah tanda emas bersinar terbang keluar dari Gunung Avatar dan mendarat di depan Mo Wensen, ini adalah perintah suci. Melihat perintah suci seperti melihat Kaisar. Mulai sekarang, perintah suci jarimu dapat memobilisasi semua pangeran militer dan pangeran militer kelas 1 di kota Tuhan. Divisi Suanjian dan Divisi Pembantaian Naga juga akan mematuhi perintahmu. Legiun, kami punya itu. Orang-orang kuat dari Divisi Pembantaian Naga dapat dimobilisasi oleh Anda. Divisi Suanjian akan menyelidiki jejak Lin Bai untuk Anda. Selain itu, Kaisar ini akan memerintahkan 4 pangeran, Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 untuk membantu Anda sepenuhnya. Jangan biarkan Lin Bai melarikan diri dari ibu kota dewa. Untungnya, kita dapat menemukan pecahannya dalam waktu 2 tahun. Aku hanya punya waktu 2 tahun lagi. Kaisar Suci berkata dengan suara rendah. Saya mematuhi perintah. Saya pasti akan memenuhi kepercayaan Kaisar Suci. Mo Wensen berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3567 kekuatan ada di tangan. Dekrit suci untuk memobilisasi pasukan. Fajar keesokan harinya. Mo Wensen kembali dari kota kekaisaran dan langsung menuju istana Pangeran Rong. Mo Wensen, jika kamu tidak pergi ke Lin Bai, mengapa kamu ada di sini di istana? Su Linghai dan Tan Gang bertemu Mo Wensen dan segera tertawa sinis, saya dapat memberitahu Anda, Pangeran sangat tidak menyukai Anda sekarang. Jika kamu di sini jika kamu muncul di depan Pangeran, aku khawatir tidak akan lebih dari sebulan bagi Pangeran untuk membunuhmu sekarang. Mo Wensen tidak menunjukkan ekspresi dan berkata dengan dingin, bahwa aku menemui Pangeran Rong cepat. Jika terlambat, berhati-hatilah dengan kepalamu. Yo! Apa yang terjadi hari ini? Apakah Mo Wensen menjadi sombong?
Su Linghai berkata dengan senyum menghina. Tanggang menyeringai sinis, bahkan tidak melihat ke arah Mo Wensen. Mo Wensen tersenyum menghina, mengeluarkan token emas dan dekrit suci dari tas penyimpanannya, dan berkata dengan dingin, pergi dan minta Pangeran Rong keluar untuk menerima dekrit. Dekrit suci. Dekrit suci. Dari mana asalmu? Tanggang melihat dua benda di tangan Mo Wensen dengan kaget, dan berkata dengan terkejut. Bahkan wajah Su Linghai menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya tidak ingin mengatakan apa yang saya katakan untuk kedua kalinya. Mo Wensen berkata dengan tidak sabar. Siapa yang tahu apakah dekrit suci dan perintah sucimu benar atau salah? Bawakan padaku untuk memeriksanya. Su Linghai berjalan sambil tertawa dan ingin merebut dekrit suci langsung dari tangan Mo Wensen. Tetapi pada saat kritis ini, cahaya pedang tiba-tiba menghempaskan Su Linghai dan menghancurkan sebuah istana menjadi berkeping-keping karena panik. Su Linghai juga dipukul oleh pedang ini sampai dia muntah darah dan menjadi pucat. Jangan tanya Tuhan, apakah kamu mencari kematian? Su Linghai memanjat dari reruntuhan dan meraung dengan gigi terkatup. Su Linghai, ini pelajaran untukmu. Bagaimana kamu bisa menodai dekrit suci dan perintah suci? Jika kamu berani berbicara kasar lagi, aku akan segera membunuhmu atas nama Kaisar Suci. Mo Wensen memandang Su Linghai sambil mencibir. Ada juga tatapan yang sedikit provokatif di matanya. Su Linghai berdiri dan bergegas menuju Mo Wensen. Namun dalam perjalanan, dia dihentikan oleh Tan Gang dan berkata dengan suara dingin, Su Linghai, jangan impulsif. Melihat tingkah laku Mo Wensen, kurasa dekrit dan perintah itu benar. Beritahu pangeran secepatnya. Yang Suci Kaisar telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Sudah lama sekali. Dekrit suci belum dikeluarkan. Kali ini ketika dekrit suci datang, sesuatu yang besar akan terjadi. Su Linghai menahan amarahnya dan menatap Mo Wensen dengan tatapan tampilan yang tidak baik. Pada saat ini, Pangeran Rong dan 72 pengawal pribadi lainnya datang ke sini. Pangeran Rong memandang Mo Wensen, Tan Gang dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah, dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Kamu berani menimbulkan masalah di istana, dan kamu tidak ingin hidup. Apakah kamu siap? Tan Gang dan Su Linghai buru-buru berjalan ke arah Pangeran Rong dan menjelaskan situasinya. Setelah mendengar ini, mata Pangeran Rong berubah dan dia melihat dekrit dan perintah di tangan Mo Wensen. Mo Wensen tertawa kecil, membuka dekrit kekaisaran, dan berkata dengan dingin, Pangeran Rong menerima perintah dan memerintahkan Pangeran Rong untuk sepenuhnya membantu Mo Wensen dalam 2 tahun ke depan untuk menangkap Lin Bai dan mencari harta karun itu. Jika ada yang tidak beres, kamu harus disambar petir dan mati. Setelah membaca, Mo Wensen menyerahkan dekrit suci kepada Pangeran Rong sambil tersenyum, Yang Mulia, bisakah Anda memeriksa keaslian dekrit suci? Pangeran Rong berjalan tanpa ekspresi, setelah mengambil yang suci dekrit, dia melihat tulisan dan segel giok di atasnya, itu memang milik Kaisar Suci. Setelah Pangeran Rong selesai membaca, dia menatap Mo Wensen dengan mata tajam dan berkata dengan dingin, Mo Wensen, kamu semakin berani. Hanya karena Pangeran meremehkanku, bukan berarti semua orang meremehkanku. Mo Wensen tersenyum bangga dan berkata, saya ingin meminta Anda, Yang Mulia, untuk mendaftarkan semua orang berkuasa di istana Pangeran Rong untuk perintah saya. Melihat Mo Wensen begitu sombong dan memberi perintah kepada Pangeran Rong sangat marah dan mengertakkan gigi. Namun, dia takut akan keberadaan Kaisar Suci dan tidak berani mengambil tindakan. Dia hanya bisa berkata kepada Mo Wensen dengan keras, Mo Wensen, berapa lama kamu bisa bangga? Berapa lama Kaisar Suci bisa hidup? Pangeran Rong secara alami dapat melihat bahwa Mo Wensen kini telah menemukan pendukung baru, dan itu adalah Kaisar Suci. Selama Kaisar Suci meninggal, Mo Wensen tidak lebih dari seekor anjing di mata Pangeran Rong. Mo Wensen terkekeh dan berkata, Kaisar Suci secara alami akan bersinar dengan matahari dan bulan, dan hidup selama langit dan bumi. Yang Mulia, bisakah Anda menjelaskan apa yang baru saja saya katakan? Demi usia Yang Mulia, saya akan membicarakannya nanti. Untuk sekali ini, saya ingin merepotkan Anda untuk mendaftarkan semua orang berkuasa di Istana Pangeran Rong untuk perintah Anda. Mo Wensen berkata dengan nada meremehkan Pangeran Rong. Pangeran Rong mengertakkan gigi dan menatap Mo Wensen, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan dingin, oke. Aku akan mendaftarkanmu. Ibu kota Tuhan, rumah Pangeran. Putra sulung keluarga Dewa Kekayaan buru-buru datang ke kediaman Pangeran. Melihat Pangeran cemas, dia berlutut dan berkata, saya telah bertemu Yang Mulia. Yang Mulia sangat ingin memanggil saya. Apakah karena platform pembantaian naga? Hasilnya telah diselidiki.
Selama periode ini, tidak banyak pergerakan antara Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17. Sebaliknya, mereka berdua menyelidiki serangan terhadap platform pembantaian naga. Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 diperintahkan untuk mengawasi pemenggalan kepala Sujin. Namun, sebelum pemenggalan kepala, mereka diserang oleh beberapa kelompok pria berbaju hitam yang mengaku sebagai prajurit Danau Pedang. Selama periode ini, Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 sedang menyelidiki masalah ini, tetapi semakin mereka terus menyelidikinya, mereka menjadi semakin gelisah. Karena penyelidikan mereka mengungkapkan bahwa pria berbaju hitam yang menyerang platform pembantaian naga sepertinya diatur secara diam-diam oleh seorang pangeran tertentu. Setelah mengetahui berita tersebut, Pangeran dan Pangeran ke-17 mengalami kesulitan tidur dan makan, dan tidak ada pertengkaran internal selama periode ini. Tidak. Pangeran berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, sebuah dekrit suci baru saja dikirim dari istana, mengatakan bahwa saya harus sepenuhnya membantu Mo Wensen dalam menangkap Lin Bai dan mengambil harta karun itu, dan tidak boleh ada kesalahan. Saat dia berbicara, kata Pangeran kepada Roh Kudus, titah itu diserahkan kepada putra sulung. Setelah putra tertua membacanya, dia masih tidak mengerti apa maksud Kaisar Suci. Ibu kota Tuhan, rumah Pangeran ke-17. Di istana, di aula tertentu, Pangeran ke-17 bersandar di kursi dan berkata tanpa air mata, masalah platform pembantaian naga belum diselidiki dengan jelas, dan sekarang saya telah menerima dekrit kekaisaran dari ayah saya, yang mengatakan bahwa dia ingin untuk membantu Mo Wen. Tuhan sedang mencari harta karun ketika dia menangkap Lin Bai. Di aula utama, para penasihat Pangeran ke-17 duduk di kedua sisi aula, termasuk putra kedua keluarga Dewa Kekayaan dan Zhao Yue. Tangkap Lin Bai. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, apa lagi yang dikatakan dalam dekrit itu? Zhao Yue segera bertanya. Pangeran ke-17 melemparkan dekrit suci kepada Zhao Yue dan berkata, bacalah sendiri. Zhao Yue mengambil dekrit suci dan melihatnya dengan hati-hati. Dia berkata bahwa Pangeran ke-17 harus membantu Mo Wensen dan ikuti saja perintah Mo Wensen. Sisanya tapi tidak sepatah kata pun disebutkan. Itu tidak menjelaskan harta macam apa itu. Pangeran kedua terkekeh dan berkata, karena kita telah menerima dekrit kekaisaran, saya kira pangeran juga telah menerimanya. Tampaknya akan ada perdamaian jangka pendek di ibu kota para dewa. Pangeran ke-17 terkekeh dan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, sampai masalah platform pembantaian naga terungkap, Yang Mulia Pangeran dan saya tidak akan terlalu ingin membunuh satu sama lain. Kalau tidak, bukankah orang lain akan mendapat manfaatnya? Pangeran Sengming. Tuan muda kedua berkata sambil tersenyum. Bab 3568 Jangan tanya Tuhan. Mengambil tindakan. Tiba-tiba, tidak hanya Pangeran Rong, Putra Mahkota, dan Pangeran ke-17 yang menerima dekrit kekaisaran. Orang-orang dengan kekuatan besar di seluruh kota Tuhan, seperti 18 pangeran militer kelas 1, 4 pangeran, Raja Naga dan Raja Phoenix, Divisi Pembunuh Naga, Divisi Suanjian, Perdana Menteri Kiri dan Kanan, Del. Semuanya menerima dekrit suci dari Kaisar Suci. Isi dari dekrit kekaisaran pada dasarnya sama, yaitu memerintahkan mereka untuk sepenuhnya membantu Mo Wensen dalam menangkap Lin Bai dan memulihkan harta karun itu. Setelah menerima dekrit kekaisaran, Perdana Menteri Zuo segera mengirim orang untuk mencari jejak Lin Bai secara diam-diam, mencoba mencari cara untuk mengirim Lin Bai keluar dari ibu kota, tetapi sayangnya, Perdana Menteri Zuo juga tidak dapat menemukan Lin Bai. Di bawah pengaturan Mo Wensen, orang-orang kuat di ibu kota dewa mulai berkumpul. Di istana Pangeran Rong. Begitu Wen Jia keluar dari ruang rahasia, dia melihat Mo Wensen duduk di kamar sambil minum teh. Mo Wensen tampak tenang dan tenang. Entah kenapa, Wen Jia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia diam-diam meletakkan tangannya di atas tas penyimpanan. Selalu siap menghunus pedangmu. Mengapa Paman Mo ada di kamarku? Wen Jia berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Apakah cederamu membaik? Mo Wensen bertanya sambil terkekeh. Hampir. Wen Jia terkekeh, Paman Mo hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Mo Wensen menunjukkan senyum bahagia dan percaya diri di wajahnya, orang-orang bersemangat ketika peristiwa bahagia terjadi, jadi tentu saja kulit mereka adalah berbeda. Wen Jia tersenyum dan berkata, Paman Mo memiliki sesuatu yang membahagiakan, bisakah kamu membaginya dengan keponakanmu? Aku akan menangkap Lin Bai, beritahu aku jika ini acara yang membahagiakan. Mo Wensen berkata sambil senyum bangga. Benarkah? Wen Jiapi berkata sambil tersenyum, tetapi ada getaran di hatinya, Paman Mo bilang dia akan menangkap Lin Bai, apakah itu berarti dia belum ditangkap?
Mo Wensen memakainya cangkir tehnya, memandang Wen Jia dengan serius dan berkata, jika aku ingin menangkap Lin Bai, aku masih membutuhkan bantuanmu. Ekspresi Wen Jia tiba-tiba mengeras, dan dia merasakan niat membunuh yang berasal dari Mo Wensen. Saat keduanya saling memandang, mereka tampak melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Saat berikutnya, Wen Jia langsung mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanan dan menikam Mo Wensen. Aku mengajarimu semua keahlianmu. Berapa pound yang kamu miliki, aku lebih tahu darimu. Mo Wensen berkata sambil tertawa menghina, dan segera menamparkan Wen Jia dan menikamnya. Pedang itu bergetar terbuka, dan pada saat yang sama, kekuatan besar menghantam dada Wen Jia, melukai Wen Jia dengan parah, dan dia terbang mundur dengan wajah pucat. Melihat Wen Jia, yang terluka parah di tanah, Mo Wensen terkekeh dan berkata, sejak Yunyao Suizu kembali, aku merasakan ada yang tidak beres denganmu. Di Yunyao Suizu, kamu dan Lin Bai pasti bertemu. Saya mengirim seseorang untuk diselidiki, dan seseorang melihat Anda, Lin Bai, dan Su Xianmei mengadakan pertemuan rahasia di halaman terpencil di gedung air Yunyao. Saya bertanya sebelumnya apakah Anda pernah melihat Lin Bai di gedung air Yunyao. Tapi Anda memvetonya. Saat itu, aku tahu kamu sudah tahu segalanya. Wen Jia mengertakkan gigi dan bertanya, apa yang dikatakan saudara Lin Bai benar? Kamu benar-benar membunuh orang tuaku. Momo Wensen terkekeh dan berkata, saya tidak tahu ingin menyembunyikan hal itu darimu sekarang. Orang tuamu lah yang terobsesi dengan hal itu saat itu. Kalau tidak, mengapa repot-repot mencari kematian? Selain itu, jika aku tahu kamu masih hidup saat itu, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya telah hidup lama. Tapi untungnya, saya tidak menemukan Anda saat itu. Anda masih hidup hari ini dan ada gunanya. Wen Jia berseru, apa yang ingin Anda lakukan? Mo Wensen terkekeh dan berkata, tentu saja aku ingin menggunakanmu untuk memikat orang. Lin Bai keluar. Kamu sedang bermimpi, aku tidak akan membiarkanmu sukses bahkan jika aku mati. Saudara Lin Bai akan membalaskan dendamku dan orang tuaku. Wen Jia melotot, mengetahui bahwa di depan Mo Wensen, pria kuat di alam kuasi Dao, di sana tidak ada ruang untuk perlawanan. Bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatannya, dia akan mati bersama Mo Wensen. Mo Wensen tersenyum menghina, dan segera menjatuhkan Wen Jia dengan telapak tangan, aku memberimu semua kemampuanmu, dan sekarang aku ingin mengambilnya kembali. Wen Jia tampak pucat, terbaring lemah di tanah, dan meraung dengan gigi terkatup, ya ampun budidaya diberikan oleh guru Fang Yiyun, bukan Anda. Tidak masalah. Mo Wensen berjalan dengan jijik dan menghancurkan dantian dan sendan Wen Jia hingga berkeping-keping dengan satu tendangan. Wen Jia menjerit dan pingsan. Saat ini, Su Linghai dan Tan Gang masuk dari pintu dan tidak tahan melihat Wen Jia dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Mo Wensen, ingat beberapa bulan yang lalu, kamu dan Wen Jia seperti ayah dan anak. Dia sangat menghormatimu, bagaimana kamu bisa begitu kejam hari ini? Tan Gang memandang Mo Wensen tanpa ekspresi dan berkata, berhenti bicara omong kosong, apakah aku perlu menjelaskan kepadamu apa yang aku lakukan? Mo Wensen memelototi Tan Gang dan berkata dengan dingin, turunkan Wen Jia, awasi dia dengan hati-hati, dan ingatlah untuk tidak membiarkan dia mati. Selain itu, sesuai dengan apa yang telah kita lakukan sebelumnya, buatlah pengaturan untuk menyebarkan berita baik ke dalam maupun keluar ibu kota ilahi. 1 bulan kemudian, di platform pembantaian naga, Jenderal Wen Jia akan memenggal kepala sisa-sisa Taoshan 20 tahun yang lalu. Ingat, pastikan berita ini menyebar ke seluruh ibu kota ilahi. Sehingga bisa menyebar ke seluruh kerajaan suci pusat. Kata Mo Wensen dingin. Tan Gang dan Su Linghai menjatuhkan Wen Jia yang pingsan. Mo Wensen menarik napas dalam-dalam, memandang ke langit dengan senyuman seperti musim semi, dan terkekeh, saya ingin tahu apakah setelah bertahun-tahun, orang-orang di Taoshan yang menghargai cinta dan kebenaran akan berubah. Saya ingin tahu apakah Lin Isbai menyukainya ayah, siapa yang sangat menghargai persahabatan. Dalam sekejap, untuk alasan yang tidak diketahui, serangan mendadak melanda seluruh ibu kota ilahi dan kerajaan suci pusat. 1 bulan dari sekarang, di platform pembunuh naga, Ratu Wen Jia, sisa dari Taoshan 10 tahun yang lalu, akan dipenggal di depan umum. Setelah berita ini keluar, banyak orang tidak menganggapnya serius, karena hanya sedikit orang ingat Taoshan 10 tahun yang lalu lebih dari 20 tahun yang lalu. 8 Dewa. Di sebuah kedai minuman tertentu, 2 orang peminum tertawa satu sama lain, saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu dari mana asal-usul Wen Jia ini. Dia membunuhnya di depan umum dan membuat para dewa gempar. Pria kuat di seberangnya terkekeh dan berkata, kamu, aku tidak tahu.
Wenjia ini tidak penting, tapi tahukah kamu siapa orang yang mengawasi eksekusi itu? Siapa? Orang yang mengawasi eksekusi Wenjia adalah 4 pangeran, Perdana Menteri kiri dan kanan, penguasa naga dan burung phoenix. Tuan, 18 pangeran militer kelas 1, Divisi Naga Zan, Divisi Xuanjian, Yang Mulia Putra Mahkota, Pangeran ke-17. Dan semua yang terkenal tokoh-tokoh di seluruh kota Tuhan semuanya akan hadir. Ya. Tuhan, Wenjia ini siapakah orang yang memiliki formasi sebesar itu untuk menghukumnya? Ya, ada begitu banyak tokoh besar, dan itu mungkin tidak mungkin mengumpulkan mereka selama ratusan tahun, tapi sekarang untuk menghukum Wenjia, dia telah mengangkat mereka. Ayo. Hanya dalam 2 hari, Wenjia, yang awalnya tidak dikenal, mengejutkan seluruh kerajaan suci pusat. Alasannya sederhana karena orang-orang yang mengawasi eksekusinya adalah orang-orang paling elit di ibu kota dewa dan bahkan benua kuno. Di suatu tempat di Sendu, Sun Zizang mendengar orang-orang di jalanan dan Gang Sendu mendiskusikan masalah pemenggalan kepala Wenjia. Bab 3569 Rencana yang Sempurna. Setelah Sun Zizang mendengar kabar tersebut dari Sendu, dia segera bergegas kembali ke Villa Tianwei. Di mana Fu Qingxuang? Fu Qingxuang kembali. Di Villa Tianwei, Sun Zizang berlari sepanjang jalan, berkeringat banyak. Ketika Sun Zizang melangkah ke aula, dia menyadari bahwa aula itu penuh dengan prajurit. 3 orang berpangkat tinggi di aula adalah Lin Bai, Fu Qingxuang, dan Tuan Muda ke-7. Duduk di sisi kiri aula utama adalah Bai Mu, Su Yanhua, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, dan orang-orang kuat yang dimobilisasi oleh Tuan Muda ke-7. Di sebelah kanan duduk Yin Jiuling, Aning, Feng Wenjun, 4 bersaudara Si Jiamu, Huqi, Mo Qing, Tian Chan, Fang Yiyun, Chang Sun Yun, Meng Li, Suk Xiang, Wu Ming, dan Chu Jiangliu, Del. Kalian semua kembali. Bagus sekali. Pernahkah kalian mendengar tentang apa yang terjadi di kota dewa? Setelah Sun Zizang masuk, dia segera melihat ke arah Fu Qingxuang dan Lin Bai dan bertanya. Paman Sun Zizang, silakan duduk dulu. Tuan Muda ke-7 telah datang untuk memberitahu Anda tentang masalah di ibu kota. Kata Lin Bai dengan ekspresi muram. Sun Zizang melihat ekspresi Lin Bai dan Fu Qingxuang sangat suram, dan dia mengerti bahwa kedua orang ini juga mengkhawatirkan masalah ini. Ini jelas sebuah rencana. Ini jebakan, menunggu kita pergi. Jika demi situasi keseluruhan, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Setelah semua orang duduk, Tuan Muda ke-7 berkata perlahan. Ketika Tuan Muda ke-7 membawa kembali berita dari ibu kota ilahi, Lin Bai dan Fu Qingxuang menjelaskan asal-usul dan pentingnya Wenjia kepada semua orang. Tuan Muda ke-7 segera memahami bahwa Lin Bai dan Fu Qingxuang tidak akan menyerah begitu saja pada Wenjia, jadi dia berbicara dengan cara yang persuasif. Fu Qingxuang berkata tanpa ekspresi, Wenjia, kita harus menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya putra Wen Cheng dan Jin Lu. Tuan Muda ke-7 tersenyum pahit dan berkata, Senior Fu Qingxuang, saya tahu bahwa 18 dewa dari Taoshan mempunyai perasaan yang dalam, tapi saya tidak pernah menurut berita di ibu kota, Wenjia telah lumpuh. Sekarang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang cacat mungkin tidak sebanding dengan kerugiannya. Anda telah menunggu lebih dari 20 tahun, jadi jangan biarkan kejadian ini merusak semua usahamu. Wajah Fu Qingxuang menjadi lebih dingin. Dia menghela nafas tak berdaya. Apa yang dikatakan Tuan Muda ke-7 bukannya tidak masuk akal. Mereka telah menunggu lebih dari 20 tahun hingga Lin Bai cukup dewasa untuk membawa spanduk. Jika mereka mengambil tindakan gegabah sekarang, mereka mungkin akan membuat ular itu khawatir. Terlebih lagi, ini jelas-jelas itu jebakan. Jika semua orang dimobilisasi, mereka mungkin ditangkap oleh kerajaan suci pusat. Melihat Fu Qingxuang terdiam, Tuan Muda ke-7 memandang Lin Bai dan bertanya, Saudara Lin Bai, bagaimana menurutmu? Lin Bai telah duduk diam di kursi. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda ke-7, dia mengangkat tangannya kepala dan melihat ke seluruh penonton. Mata semua prajurit terfokus padanya. Sepertinya semua orang menunggu Lin Bai mengambil keputusan. Ketika Sun Zizang, Su Yanhua, Fu Qingxuang dan yang lainnya memandang Lin Bai, ada sedikit urgensi di mata mereka. Lin Bai tahu bahwa 18 dewa Taoshan memiliki perasaan yang dalam. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, Fu Qingxuang dan yang lainnya masih bekerja keras untuk menyelamatkan Lin Duo. Yin Jiuling, An Ning dan yang lainnya memandang Lin Bai dengan mata tenang, seolah sedang menunggu kata-kata Lin Bai. Selama Lin Bai mengucapkan sepatah kata pun, mereka bisa memasuki ibu kota dewa malam ini. Lin Bai berkata dengan tenang, Wenjia, tentu saja aku ingin menyelamatkannya.
Seperti yang dikatakan beberapa paman, dia adalah satu-satunya putra bibi Jinlu dan paman Wen Cheng. Tentu saja, aku tidak bisa melihatnya mati sia-sia. Tuan Muda Ketujuh mendengar bahwa Lin Baibai menghela nafas frustrasi atas keputusan yang diambilnya. Tentu saja, tidak ada konflik antara menyelamatkan Wen Jia dan tindakan kita. Lin Bai berkata dengan ringan. Mata Tuan Muda Ketujuh berkilat dan dia bertanya dengan heran, maksudmu, kamu ingin mengambil tindakan pada hari Wen Jia dieksekusi? Lin Bai berkata, kami hampir siap. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi. Selain itu, hari ketika Wen Jia dieksekusi mungkin merupakan kesempatan yang baik. Semua pasukan dan orang kuat di seluruh kota dewa akan berkumpul di platform pembantaian naga, tetapi tidak banyak orang kuat di kota kekaisaran yang akan membayarnya. Perhatian. Fu Qingxuang dan yang lainnya mengangguk sedikit, merasa apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal. Tuan Muda Ketujuh berkata, tetapi karena Mo Wensen berani meletakkan situasi ini dan menunggu kita untuk terjun, dia secara alami akan mengumpulkan sejumlah besar orang kuat. Eksekusi Wen Jia di platform pembunuh naga memang bisa bunuh semuanya. Aturannya ada di platform pembantaian naga, tapi jangan lupakan itu. Ini akan mengumpulkan semua orang kuat di ibu kota dewa. Jika kita ketahuan oleh mereka saat kita memasuki kota kekaisaran, aku khawatir kita akan diserang dari kedua sisi. Lin Bai berkata dengan lembut, jadi kita memerlukan rencana yang sangat sempurna. Tidak ada yang bertanggung jawab atas satu bagian. Selama mereka menyelesaikan bagiannya sendiri, mereka akan segera mengevakuasi kota untuk menghindari kegagalan dan semua orang akan terjebak di dalamnya. Tuan Muda Ketujuh bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya rencana? Lin Bai terkekeh dan berkata, saya berpikir, masih ada 1 bulan lagi, dan saya tidak terburu-buru. Dengan begitu banyak dari kita, kita selalu dapat membuat rencana. Strategi yang sempurna. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, kalau begitu mari kita bongkar semuanya dan selesaikan perlahan-lahan. Pertama-tama, untuk menyelamatkan Wen Jia, beberapa orang kuat harus dikirim ke sana. Siapa yang akan pergi? Tuan Muda Ketujuh berkata sambil terkekeh, Tuan Muda bertanya. Aku. Lin Bai berkata dengan serius, Mo Wensen memasang jebakan ini karena dia hanya menungguku pergi. Sasarannya adalah aku dari awal hingga akhir. 8. Belas Dewa Taoshan tidak akan absen, setelah itu semuanya. Jika kita tidak pergi, aku khawatir Mo Wensen akan curiga. Su Yanhua berkata dengan dingin saat ini. Ayo pergi juga. Ajak Aning segera. Lin Bai segera berkata, Yin Jiuling, Aning, kamu tidak bisa pergi ke platform pembantaian naga bersama kami, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Feng Wenjun berkata tanpa berkata-kata, apa yang kamu ingin kami lakukan, masuk saja satu tarikan napas jelaskan. Lin Bai berkata dengan tenang, Fu Qingxuang, Paman dan aku akan pergi ke platform pembantaian naga dan menyelamatkan Wen Jia, lalu kita akan pergi ke kota kekaisaran. Dan saat kita pergi ke naga platform pembunuhan untuk menyelamatkan Wen Jia, kita harus bekerja sama dengan orang-orang kuat yang diatur oleh Chu Jiangliu dan Tuan Muda Ketujuh untuk memasuki kota kekaisaran dan mencapai aula besar rakyat. Chu Jiangliu mengepalkan tinjunya dan berkata, yang kuat orang-orang kerajaan Shenwu telah siap menyerang, dan mereka hanya menunggu Pangeran Pedang mengucapkan perintah. Tuan Muda Ketujuh berkata, dengan orang-orang kuat dari kerajaan Shenwu dan orang-orang kuat yang diatur oleh saya, itu seharusnya tidak sulit untuk membuka 13 gerbang istana. Tetapi bahkan jika kita tiba di Aula Changsheng dan ingin pergi ke penjara hitam, kita harus hanya jika kita memiliki segel giok untuk membuka lingkaran sihir di atas tahta dan ungkapkan pintu masuk ke penjara hitam bisakah kita berhasil? Dan segel giok ini ada di tangan Kaisar Suci, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Lin Bai berkata dengan ringan, kamu harus menerobos 13 jalur. Gerbang istana, tunggu saja aku di Aula Changsheng. Setelah aku datang, kamu secara alami akan memiliki cara untuk memasuki penjara hitam. Dan kamu harus menghitung waktumu. Karena jika kamu menyerang Aula Changsheng terlebih dahulu dan aku belum tiba, jika demikian, bala bantuan dari ibu kota dewa akan segera tiba, dan pada saat itu, kami akan dianggap gagal. Oleh karena itu, Anda harus merencanakan kedatangan kami dari platform pembantaian naga dan memastikan bahwa ketika kami tiba di istana, 13 gerbang istana akan tanpa hambatan. Ketika saya tiba di Aula Changsheng, sebelum bala bantuan dari kota Tuhan tiba, Anda harus mengevakuasi istana. Saya akan mengatur seseorang untuk melindungi retret Anda saat itu. Lin Bai berkata dengan ringan. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan cemas, sepertinya ini benar-benar membutuhkan rencana yang sempurna. Jika ada bagian yang salah, saya khawatir semua usaha kita akan sia-sia.
Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang duduk di aula dan terus menyempurnakannya. Setiap langkah strategi memastikan tidak ada yang salah. Setengah bulan kemudian, semua orang meninggalkan Tianwei Villa satu demi satu dan diam-diam memasuki ibu kota ilahi. Bab 3570 Pendahuluan menuju akhir dunia. Sebulan kemudian, prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan bergabung ke ibu kota dewa untuk menyaksikan pemenggalan kepala Wen Jia di Kerajaan Suci Pusat. Mereka di sini bukan untuk Wen Jia, tetapi karena kali ini para algojo pengawas memiliki barisan yang mewah, dan mereka dapat melihat hampir semua tokoh penting dari Kerajaan Suci Pusat. Banyak orang datang ke sini hanya untuk melihat foto-foto besar ini. Bed Mansion, di dalam aliansi pedang. Tuan Yedi, semuanya telah diatur. Bai He berjalan ke arah Lin Bai dan menjawab dengan hormat. Oke. Lin Bai menjawab dengan serius, dan Bai He juga mundur dengan sadar. Setelah Bai He pergi, Fu Qingxuang, Su Yanhua, Sun Zizang, Bai Mu, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, Su Xianmei dan lainnya datang ke sisi Lin Bai. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu di ibu kota para dewa, kata Sun Zizang sambil tersenyum. Paman Sun Zizang, bagaimana penelitianmu tentang formasi kontrol langit abadi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong itu sangat merepotkan. Setelah mempelajarinya begitu lama, aku masih tidak menemukan apapun. Sun Zizang berkata dengan sedih. Oh, apakah ada lingkaran sihir di dunia ini yang bisa menghentikanmu? Su Yanhua bertanya dengan lucu. Setelah bertemu Sun Zizang, Lin Bai memberi Sun Zizang celah dalam formasi kontrol langit abadi yang dia peroleh dari Kabupaten Fuang untuk dipelajari. Dalam 6 bulan terakhir, Sun Zizang telah berjalan-jalan di ibu kota dewa, mempelajari formasi ini. Tetapi setelah setengah tahun, Sun Zizang tampak bermasalah. Ini adalah formasi kontrol langit abadi. Ini adalah formasi besar pertama di benua kuno. Secara alami rumit, tapi untungnya, saya sangat berbakat. Meskipun saya belum sepenuhnya mempelajari strategi investasi, ketegangan roh yang diberikan Lin Bai kepada saya obatnya telah membuka dunia lain bagiku. Tidak apa-apa menggunakan formasi ini untuk melakukan beberapa serangan sederhana. Kata Sun Zizang sambil terkekeh. Ini yang terbaik. Lin Bai mengangguk puas. Untuk apa kamu menggunakan aliansi pedang? Fu Qingxuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanggung jawab atas kekacauan ini. Lin Bai terkekeh. Fu Qingxuang, Sun Zizang dan yang lainnya memandang Lin Bai dengan cemberut. Lin Bai berkata, setelah kita berada di lantai atas platform pembunuh naga, para prajurit dari aliansi pedang akan mulai membunuh para menteri dan bangsawan di ibu kota dewa, menyebabkan seluruh ibu kota dewa berada dalam kekacauan. Selain itu, saya telah memilih tempat yang berbeda bagi mereka untuk menyebar ke seluruh ibu kota ilahi. Di setiap kantor pemerintahan di ibu kota, begitu para menteri ini dibunuh, pasti akan menimbulkan sensasi. Pada saat itu, banyak tentara dan kuda akan dimobilisasi di ibu kota, yang dapat dianggap mengurangi banyak tekanan bagi kita. Fu Qingxuang, dia berkata dengan dingin, apakah kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Lin Bai terkekeh dan berkata, Paman Fu Qingxuang, jangan khawatir, saya telah meminta pedang aliansi untuk menyelidiki dengan jelas. Orang-orang yang dibunuh ini semuanya terkenal di kota Tuhan. Menteri, mereka melakukan banyak hal jahat hanya karena mereka memegang posisi tinggi, dan hukum besi Kerajaan Suci Pusat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Sekarang itu kita telah membunuh mereka, itu bisa dianggap menghilangkan kerugian bagi para dewa. Fu Qingxuang sedikit lega ketika mendengar ini. Pada saat ini, Su Yanhua menghampiri Lin Bai, meletakkan tangannya di bahu Lin Bai, dan bertanya dengan lembut, anakku, apakah kamu siap? Lin Bai dapat melihat bahwa Su Yanhua benar-benar mengkhawatirkannya. Su Yanhua dan Lin Duo memiliki hubungan yang paling dalam, terutama karena mereka berdua adalah pejuang yang berasal dari Lingdong, wilayah segala negara, dan telah melakukan perjalanan bersama sepanjang perjalanan. Saat itu, Li Subai meminta saudara laki-laki Lin Bai untuk menikahkan semua putrinya dengan Lin Bai. Meskipun Su Yanhua sedikit menentang di permukaan, dia masih sangat bahagia di dalam hatinya. Sekarang Su Yanhua sudah menganggap Lin Bai sebagai menantunya. Ketika Su Xianmei melihat ayahnya seperti ini, dia mengerti maksud Su Yanhua. Su Yanhua bahkan mengatakan kepadanya bahwa selama dia menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai, dia akan menikah dengan Lin Bai. Saya telah mempersiapkannya selama lebih dari 20 tahun. Lin Bai berkata sambil tersenyum sedih. Setiap langkah dari rencana ini telah disiapkan. Mulai besok, aliansi pedang akan menjadi gila di ibu kota dewa untuk membunuh berbagai menteri, mengobarkan kekacauan di ibu kota dewa, dan mengalihkan perhatian di ibu kota dewa.
Tunggu sampai kita sampai di sana. Setelah platform pembunuh naga muncul, Chu Jiangliu, Yin Jiuling dan yang lainnya akan menyerang kota kekaisaran. Setelah kami menyelamatkan Wen Jia dari platform pembunuh naga dan melarikan diri, kami segera bergegas ke kekaisaran kota, tepat pada waktunya untuk tiba tanpa hambatan. Aula rakyat biasa. Ketika saatnya tiba, aku akan membagi tahta dengan tanganku sendiri dan mengungkapkan jalan menuju penjara hitam. Pada saat itu, orang-orang kuat yang kita pilih akan pergi ke penjara hitam bersama kami dan selamatkan orang tuaku. Kemudian kami akan mengungsi. Pada saat itu, Tuan Muda Ketujuh akan menemui kami di luar Sendu. Semuanya telah direncanakan, itu tergantung pada apakah waktunya tepat. Kali ini tidak boleh salah, jika tidak, bahkan jika salah, Sendu akan segera membantu. Itu akan membuat kita bingung. Su Yanhua berkata dengan ramah, karena kamu sudah merencanakannya, jangan berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Dalam sebulan terakhir, kamu telah memutar otak untuk membuat perencanaan. Kamu pasti kelelahan. Dalam beberapa hari terakhir, selamat istirahat. Xian Mei, jaga Lin Bai dengan baik. Su Xian Mei mengangguk dan berkata, saya tahu, ayah. Lin Bai berkata dengan wajah serius, ini belum waktunya untuk istirahat. Lin Bai, Fu Qingxuang dan yang lainnya berdiri di atas pedang. Aliansi sedang menunggu hari itu pemenggalan kepala. Dan menurut pengaturan Lin Bai, para prajurit dari aliansi pedang mulai membunuh dengan gila-gilaan para menteri terkenal di ibu kota dewa. Malam itu, di ibu kota para dewa, rumah Xinghe dan rumah menteri kabinet dipenuhi dengan pembunuhan terus-menerus. Ratusan prajurit berpakaian hitam bergegas masuk ke rumah menteri dan membunuh semua prajurit di rumah itu dalam sekejap. Menteri kabinet berada di ruang belajar, seluruh tubuhnya gemetar, dan memandang orang-orang berpakaian hitam yang mengelilinginya dengan mata ngeri, siapa kamu? Siapa yang berani datang ke rumah saya untuk menimbulkan masalah? Saya akan melaporkannya ke Yang Suci Kaisar. Kamu bunuh semua orang di rumah. Salah satu pria berbaju hitam mengeluarkan sebatang bambu dari tas penyimpanannya, membentangkannya, dan membacakan dengan lantang, Menteri Kabinet Zhang Nianhua, 90 tahun yang lalu, dia berada di kantor Tuhan. Ada seorang gadis di ibu kota, tetapi gadis ini adalah pria yang sudah menikah. Demi keuntungan pribadi Anda memerintahkan orang untuk membantai keluarga suami gadis ini dalam semalam, hanya menyisakan gadis ini yang hidup. Kemudian, Anda dengan sewenang-wenang membawanya ke dalam rumah. Pada bulan Agustus tahun berikutnya, wanita ini secara tidak sengaja dibunuh oleh Anda, dan tubuhnya dibuang keluar ibu kota para dewa. 85 tahun yang lalu, Anda berselingkuh dengan seorang selir bangsawan di istana, dan seorang penjaga. Menyadarinya. Kamu takut Kaisar Suci akan mengetahuinya, jadi kamu membunuh penjaga dan selir itu. Membunuh mereka bersama-sama, dan bahkan berbohong kepada Kaisar Suci bahwa penjaga itu berselingkuh dengan selir kekaisaran, dan kamu menangkap mereka, jadi mereka berdua mencari kematian. 75 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, untuk mendukung kebangkitan dari Pangeran ke-17, Anda diam-diam mengirim orang untuk membunuh 41 pangeran yang saat itu berkuasa, dan mengubur tulang-tulangnya di hutan liar di pinggiran timur. Artikel. Ini semua bukti kesalahan harus ada dihukum. Hukum besi Kerajaan Suci Pusat tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aliansi Pedang akan memberimu penjelasan. Setelah pria berbaju hitam selesai membaca, dia menghancurkan potongan bambu di wajah Menteri Kabinet, mengeluarkan miliknya pedang tajam, dan mengarahkannya ke arahnya. Berkata, ini adalah kematian yang diberikan kepadamu oleh Tuan Yedi. Ketika kamu sampai di dunia bawah, ingatlah untuk mengingat kebaikan Tuan Yedi. Engah. Pedangnya jatuh, dan Menteri Kabinet dicekik oleh pria berbaju hitam. Selain itu, hal-hal seperti pembunuhan Menteri Kabinet berulang kali ditemukan di berbagai kantor pemerintahan di Kota Tuhan.